yakin lo semua pasti punya temen yang cakep nih, selera masyarakat cantik banget gitu. Semua orang udah mengakui kalau dia cantik, tapi nggak pernah pede kalau misalnya, aduh cukup, kalau misalnya ngepost foto di Snapgram, atau kan jangan ngepost foto deh, pasang foto profil WA ataupun lain pakai muka dia aja tuh dia nggak pede. Aneh banget gitu, padahal kayak semua orang tuh tahu dia cantik, dia juga sering banget dapet pujian karena mukanya cakep, tapi kenapa lo bisa nggak pede? Nih kalau gue punya muka kayak dia nih, kayak bisa tiap hari gue selfie muka gue kayak begini aja, gue selfie mulu. Gimana muka gue kayak dia? Gila kali ya. Gue tuh pada saat itu sampai mikir kayak, ini apa gue kepedean banget ya? Apa gue terlalu narsis apa gimana? Dia aja yang cakep, yang memang orang-orang semua tuh udah mengakui kalau dia cakep tuh masih gak pede gitu. Kok gue bisa-bisa gue pede-pede aja nih ngepost sesuatu. Itu kan pas gue SMA ya, pas gue masuk kuliah, makin banyak gue temuin cewek-cewek yang satu spesies nih sama temen gue waktu gue SMA dulu. Mereka tuh sering banget insecure dan kayak, ih muka gue jelek gak sih, muka gue aneh gak sih, yang padahal itu kalau gue jadi mereka, tuh foto gue post karena gue ngerasa itu cakep gitu. Kayak bisa-bisanya lo masih mikir itu muka lo jelek. Tolonglah buat teman-teman gue yang suka banget minta pendapatnya, apalagi kalau mau ngepost foto gitu. Terus kayak gue udah dengan baiknya gue yang kayak, ini bagus fotonya yang ini aja, muka lo kayak di sini lebih bagus dan segala macem. Ujung-ujungnya nggak jadi di post dengan alasan yang tidak masuk akal. Alisnya tinggi sebelah lah, hidungnya bola nggak tuh, bolongan hidungnya gede sebelah lah. Kayak orang-orang nggak akan ngezoom sampai ke bola lagi nggak tuh, bukan bulu apa, lubang hidung. Udah gila kali ya, orang-orang kan ngeliat secara overall kayak wah cantik, udah gitu doang, nggak akan di zoom tuh pori-pori lu ada berapa, dihitungin sama mereka, kagak akan. Jadi lu pada jangan suka bikin emosi ya gitu. Udah minta pendapat, udah dikasih pendapat bagus-bagus, malah nggak jadi dengan alasan yang nggak jelas. Bersyukur tau nggak lo. Kalau gue punya, ya Allah cekukan, gue kalau punya muka kayak lo, kalau gue punya muka kayak dia nih, gue kayak tiap hari bisa selfie deh. Nih kalau dulu tuh gue sampai mikir kayak, nih orang mukanya cakep tapi kenapa nggak pede? Kenapa muka gue yang begini gue pede aja? Capek banget. Pas gue balik ke Ambon kemarin nih, gue agak kaget mengetahui bahwa di depan Alfamart sama Indomaret yang ada di Ambon tuh tidak ada namanya tukang parkir. Gue kan biasa di Jakarta gue melihat tukang parkir tuh bahkan bisa sampai 3 orang gitu di depan Alfamart atau Indomaret atau Indo April atau Indo apaan. Kayak sebagai tim beban alias tim dibonceng ya, kita tahu diri dong ya kan. Gue tahu diri kalau misalnya parkir ya pasti gue yang bayar. Suatu malam nih pas gue lagi di Ambon waktu itu gue diajakin main nih. Terus mampir dulu ke Indomaret karena temen gue mau beli masker karena masker dia habis. Pas datang sepi nih, depan Indomaret sepi kan. Kayak gue mikir ya emang begitu, biasanya tukang parkir muncul pas mau pulang ya kan. Nah pas temen gue udah kelar beli, terus dia udah naik motor, terus udah mau jalan, gue masih cengat-cengok kan di belakang. Gue belum naik ke motor karena gue mencari mana tukang parkirnya. Terus gue nanya lah nih ke temen gue, ini nggak ada tukang parkir. Terus temen gue juga bingung, sejak kapan ada tukang parkir? Terus gue kaget kan, kayak nggak gitu juga sih, lebay banget. Gue kaget, terus gue bilang, ini berarti di semua Indomaret sama Alfamart nggak ada tukang parkirnya? Terus dia dengan polosnya juga nanya, nggak ada, emang di Jakarta ada? Terus gue bilang, ada anjir, banyak banget malah. Terus dia kaget juga. Terus kita sama-sama kaget, semua orang kaget, Indomaret juga kaget. Enggak dong. Sebenarnya dari awal nyampe gue di Ambon itu, gue tuh udah ke Indomaret dan gue melihat di situ sepi gitu, nggak ada orang yang berdiri nunggu atau kayak semacam tukang parkir lah. Cuma di situ gue mikir karena ini masih siang dan nggak ada motor juga, jadi kayak mungkin tukang parkir lagi kemana dulu. Dan satu lagi nih yang bikin gue kaget pas gue ke Ambon kemarin tuh, setiap ada Indomaret di situ ada Alfamart, jadi kayak bener-bener deket-deketan. Terus dari misalnya di daerah sini nih, di daerah gue di Kebon Cengkeh kan, di Alfa Indomaret yang pertama kalian ketemu sama nanti ke depannya itu tuh nggak jauh, kayaknya nggak nyampe 500 meter udah ada lagi. Gue mikir juga sih kayak kalau misalnya ada tukang parkir di sana tuh pasti akan tekor juga karena itu bener-bener jaraknya tuh nggak jauh, dan kayak daripada tekor mending gue aja yang jadi tukang parkir. Akhirnya gue jadi tukang parkir di sono. Siapa yang pernah juga pakai casan ini nih, casan kodok? Jujur ya, pakai casan kodok itu sangat menguji kesabaran banget. Gue pernah pakai casan kodok di kelas 2 SMP. Kayak gue udah pernah cerita juga di mana masa-masa gue lagi dijebak sama Farhan. Dia bilang, mak gue menyuruh gue untuk tukeran HP sama dia karena dia lebih butuh gitu HP-nya, karena HP dia cacat banget, gak bisa dicas pakai HP biasa, harus pakai casan kodok. Jadi makanya tukeran, dan gue percayakan hal itu. Terus ya udah, selama kelas 2 SMP hidup gue berubah. Berubah nggak tuh, lebay banget. Tapi jujur emang itu masa-masa terengeselin. Kenapa? Karena tiap
di sekolah gue tuh bener-bener nggak main HP karena gue takut handphone gue lobet, karena kalau di lobet harus dicas pakai casan kodok. Dimana gue malu mengakuinya, gue malu teman-teman gue tahu kalau misalnya gue ngecasnya pakai casan kodok. Udah gitu nggak cuma malu permasalahannya nih, kadang kan kalau pakai casan kodok kita nggak tahu nih ini nyambung atau enggak. Jadi kadang kalau gue tinggal ngecas terus gue balik lagi ternyata itu kagak nyambung. Udah nunggu lama-lama ternyata dari tadi nggak kecas, nyebelin banget. Jadi buat lo yang pernah pakai casan kodok, gue akui kesabaran lo tinggi. Karena apa? Karena kalau lagi ngecas kita nggak bisa main HP ya kan, disitulah kehidupan gabut dimulai.